Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Budidaya kelapa kopior. Omset pria ini mencapai 30 juta sebulan. Cara budidaya kelapa kopior. Kelapa kopior sebenarnya satu jenis dengan kelapa lainnya, hanya saja kelapa kopior mengalami kelainan genetik sehingga menjadi unik dan bisa dibilang abnormal. Tak seperti kelapa umumnya, daging kelapa kopior terlepas sehingga bercampur dengan air kelapa. Itulah mengapa disebut kopior, antara daging buah dan air bercampur namun tidak larut. Ini pula yang menyebabkan kelapa kopior memiliki daging yang bertekstur gembur dan rasa yang lebih gurih. Rasanya yang nikmat membuat banyak orang menyukai produk kelapa kopior. Tingginya minat konsumen terhadap produk ini membuat peluang bisnis kelapa kopior begitu cerah. Bambang Sumadi, salah satu petani kelapa kopior lain di Pati, mengatakan dari 100 pohon kelapa kopior hanya sekitar 80 saja yang menghasilkan buah kopior. Lagi pula, buah yang ada di pohon kelapa kopior tersebut tak semua kopior. Biasanya, kata Bambang, sekali panen satu pohon kelapa bisa menghasilkan 20 buah kelapa. Hanya saja, 5 kelapa diantaranya biasanya tidak kopior, ujar Bambang. Kenyataan ini membuat nilai ekonomi kelapa kopior semakin tinggi. Theophilus, pemilik PT Good Kopior Indonesia, mematok harga kelapa kopior antara Rp12.000 hingga Rp45.000 tergantung ukuran masing-masing kelapa. Dalam satu bulan, Theophilus bisa menyuplai kelapa kopior sebanyak 1.000 hingga 1.500 butir kelapa kopior ke berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang. Omset yang diraupnya mencapai Rp30 juta sebulan, ujarnya. Sementara Bambang yang sejak lama menggeluti bisnis kelapa kopior bilang rata-rata penjualan kelapa kopior dalam satu bulan sekitar 500 butir untuk kelapa kopior super. Ia membandrol Rp27.000, adapun kelapa kopior yang berukuran kecil hanya Rp15.000. Artinya Bambang meraup omset sekitar Rp10 juta tiap bulan. Bibit kelapa kopior berasal dari buah kelapa kopior juga, tapi dari buah yang tidak kopior. Buah yang kopior tidak bisa dijadikan bibit karena akan membusuk, kata Bambang. Bisnis kelapa kopior memang sangat menjanjikan, apalagi saat puasa dan lebaran, permintaannya membeludak, ungkapnya. Cara menanam kelapa kopior agar tumbuh subur dan cepat berbuah. Kelapa kopior sebenarnya adalah pohon buah kelapa biasa yang mengalami kelainan saat pertumbuhan dan perkembangannya. Apabila dilihat sekilas, kenampakan fisik buah kelapa kopior tidak cantik seperti buah kelapa normal. Bagian dalamnya terlihat bergumpal-gumpal, tercampur aduk dan berantakan. Syarat tumbuh kelapa kopior. Pada dasarnya, kelapa kopior merupakan tanaman dataran rendah, sehingga syarat tumbuh bibit kelapa kopior ini mampu tumbuh dengan optimal pada dataran rendah, khususnya pada daerah pinggir laut hingga ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Namun, untuk hasil produksi yang maksimal, pohon kelapa kopior sebaiknya ditanam pada ketinggian antara 0 hingga 450 meter DPL. Untuk jenis tanah, tanaman kelapa kopior ini mampu tumbuh dengan baik pada berbagai jenis tanah seperti halnya tanah berpasir, tanah liat, ataupun tanah berbatu. Akan tetapi untuk hasil yang paling bagus, pohon kelapa kopior menyukai tanah endapan aluvial. Tanaman kelapa kopior membutuhkan lahan yang datar. Dalam pertumbuhannya, pohon kelapa kopior sangat membutuhkan sinar matahari secara penuh dan lama. Apabila dinaungi, pertumbuhan tanaman kelapa kopior muda akan terlambat dan begitu pula dengan buah yang dihasilkan akan terlambat pula. Berikut ini beberapa tahapan membudidayakan tanaman buah kelapa kopior agar mampu tumbuh optimal dan cepat berbuah. 1. Tahap pemilihan bibit. Menggunakan benih yang berasal dari tandan yang menghasilkan buah kopior, kemungkinan menghasilkan kelapa kopior secara alami sangatlah kecil, 1% hingga 3%, karena sifat kopior adalah sifat resesif pada buah kelapa. 2. Tahap penanaman. Penentuan pola tanam. Sistem tanaman yang baik yaitu sistem tanaman segitiga karena pemanfaatan lahan dan pengambilan sinar matahari akan maksimal. Jarak tanam 9 x 9 x 9 meter. Dengan pola ini, jumlah tanaman akan lebih banyak 15% dari sistem bujur sangkar. Pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan paling lambat 1 hingga 2 minggu sebelum penanaman untuk menghilangkan keasaman tanah.
dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm sampai dengan 100 x 100 x 100 cm. Cara penanaman. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan setelah hujan turun secara teratur dan cukup untuk membasahi tanah. Waktu penanaman adalah pada bulan setelah curah hujan pada bulan sebelumnya. 3. Tahap pemeliharaan. Penjarangan dan penyulaman. Penyulaman dilakukan terhadap tanaman kelapa kopior yang tumbuh kerdil, terserang hama dan penyakit berat dan mati. Dilakukan pada musim hujan setelah tanaman sebelumnya didongkel dan dibakar pada musim kemarau. Kebutuhan tanaman tergantung pada iklim dan intensitas pemeliharaan, biasanya untuk 140 batang per hektar are. Penyiangan. Penyiangan dilakukan pada piringan selebar 1 meter pada tahun pertama, tahun kedua 1,5 meter, dan ketiga 2 meter. Caranya menggunakan koret atau parang yang diayunkan ke arah dalam. Memotong gulma sampai batas permukaan tanah dengan interval penyiangan 4 minggu sekali, atau musim hujan, atau 6 minggu hingga 2 bulan sekali, atau musim kemarau. Pembumbunan. Dilakukan setelah tanaman kelapa kopior menghasilkan dengan cara menimbunkan tanah di bagian atas permukaan sekitar pohon hingga menutup sebagian batang pohon yang dekat dengan akar. Perempalan. Dilakukan terhadap daun dan penutup bunga yang telah kering atau berwarna coklat dengan cara memanjat pohon kelapa kopior ataupun dibiarkan sampai jatuh sendiri. Pengairan dan penyiraman. Penyiraman dilakukan pada musim kemarau untuk mencegah kekeringan, dilakukan 2 atau 3 hari sekali pada waktu sore. Caranya dengan mengalirkan air melalui parit-parit di sekitar bedengan atau dengan penyiraman langsung. Pemupukan. Pemupukan dilakukan apabila tanah tidak dapat memenuhi unsur hara yang dibutuhkan. Proses pemupukan dilakukan pada umur 1 bulan, diberi 100 gram urea atau pohon menyebar pada jarak 15 cm dari pangkal batang kelapa kopior. Selanjutnya 2 kali setahun, yaitu pada bulan April atau Mei atau akhir musim hujan dan bulan Oktober atau November awal musim hujan. 4. Hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang menyerang pada kelapa kopior relatif sama dengan yang menyerang tanaman kelapa muda umumnya. Penyakit yang dapat menyerang tanaman kelapa kopior antara lain bercak daun, busuk kering, busuk jamur, gugur buah, dan penyakit yang disebabkan oleh pitoplasma. Adapun waktu yang tepat untuk menyemprotkan pestisida adalah dilakukan setiap 20 hari dengan menggunakan Sevin 85 WP, Basudin 10 gram, Bayrusil 25 EC, dengan konsentrasi 0,4% setiap 10 hari atau 0,6% setiap 20 hari. Caranya menggunakan sprayer. 5. Panen kelapa kopior. Kelapa kopior dapat dipanen dari mulai tanam hingga berbuah hanya membutuhkan waktu 4 hingga 5 tahun. Waktu yang relatif singkat dibandingkan tanaman kelapa pada umumnya. Cara pemanenan. Dipanjat, dilakukan pada musim kemarau saja. Keuntungan yaitu 1. Dapat membersihkan mahkota daun. 2. Dapat memilih buah kelapa siap panen dengan kemampuan rata-rata 25 pohon per orang. Kelemahannya adalah merusak pohon karena harus membuat tataran untuk berpijak. Cara panen dengan galah, menggunakan bambu yang disambung dan ujungnya dipasang pisau tajam berbentuk pengait. Kemampuan pemetik rata-rata 100 pohon per orang per hari. Demikian sedikit informasi tentang panduan budidaya kelapa kopior agar mampu tumbuh dengan subur dan cepat berbuah. Semoga informasi tersebut dapat menambah wawasan kita tentang budidaya kelapa kopior. Selamat mencoba dan terima kasih.